warahmatullahi wabarakatuh. Keinginan untuk menunaikan ibadah haji adalah harapan, cita-cita untuk semua orang Islam. Persiapan sudah dilaksanakan dengan pembayaran BPIH bahkan pelunasan. Manasik pun sudah diikuti, ada yang 32 pertemuan, termasuk juga praktek di masing-masing KBIH sudah dilaksanakan. Termasuk juga mereka-mereka yang akan mengikuti Haji Plus. Ketentuan pemerintah Indonesia telah disampaikan oleh Menteri Agama bahwa untuk tahun ini tidak ada pemberangkatan jamaah haji dan diundur untuk tahun berikutnya. Kita semuanya yakin bahwa ketentuan untuk keberangkatan haji yang menentukan adalah Allah. Oleh karena itu, kita harus yakin bahwa ketentuan inilah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, untuk kita semuanya yang rencana awal akan berangkat haji pada tahun 2020 diundur pada tahun 2021, agar kita manfaatkan waktu untuk menunggu itu bisa kita manfaatkan untuk mengikuti kembali di masing-masing KBIH, di masing-masing biro haji umroh untuk mengikuti kegiatan manasik. Dan di samping itu juga kita manfaatkan waktu-waktu itu untuk bisa melakukan yang terbaik. Kita perbanyak melakukan sodako. Suami istri juga kita mencoba persiapan untuk saat pelaksanaan di sana. Sehingga kita mencoba bagaimana untuk bisa menekan emosi kita. Sehingga mudah-mudahan persiapan yang justru kurang lebih 1 tahun bisa kita isi, termasuk untuk mendatangi pengajian-pengajian dan juga melakukan amalan-amalan termasuk sodako. Kita juga rajin membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan perjalanan haji ini dengan diundurnya tahun depan itulah yang terbaik. Namun perlu kita pahami sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ibadah haji harus mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam sabdanya, qala Rasulullah SAW, khudhu anni manasikakum, ambillah kamu dari apa-apa yang sudah aku contohkan untuk bekal kamu melaksanakan ibadah haji. Dan juga Allah pun menyampaikan dalam firman-Nya, maka barang siapa orang yang akan melaksanakan ibadah haji, jangan mengumpat orang. Jangan melakukan amalan-amalan yang akan merusak ibadah haji itu sendiri. Dan jangan bertengkar. Oleh karena itu, 2 hal yang harus kita lakukan dalam kita melaksanakan ibadah haji, umrah, dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Karena perjalanan ibadah haji adalah meniti jalan menuju ke surga. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan barang siapa orang yang hidupnya takutnya kepada Allah, takut akan kebesaran Allah, dan yang kedua bisa mengekang hawa nafsu, 2 hal inilah janji dari Allah untuk upaya usaha kita agar bisa mendapatkan kehidupan surgawi di dunia seperti kita hidup di surga, dan di akhirat pun kita akan menjadi penghuni-penghuni surga. Oleh karena itu, 2 hal itu yang harus kita lakukan. Mari kita praktekkan apa yang disampaikan dan difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga Rasulullah SAW telah menyampaikan dalam hadisnya. Mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan akan mendatangkan manfaat, dan mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan.
dan mohon doa restunya. Termasuk juga pemirsa barangkali untuk mengisi kerinduan ke Haramain, yaitu Makkah dan Madinah. PT Al-Haramain Jaya Wisata Kota Tegal akan memberangkatkan ibadah umroh pada tanggal 29 Oktober tahun 2020 atau setelah selesai bulan haji, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan Gebyar Umroh promo yang insya Allah akan langsung dibimbing oleh Pak Habib Ali sendiri, dan doa restunya mudah-mudahan kami akan bisa menjadi pelayan tamu-tamu Allah yang baik. Dan untuk pemberangkatan jamaah umroh di kami di PT Al-Haramain Jaya Wisata Kota Tegal itu setiap bulan dan selalu dibimbing bukan hanya di tanah air tapi juga ke tanah suci. Dan nanti akan ada 2 kegiatan untuk manasik umroh. Yang hari pertama adalah teori dan yang hari kedua adalah praktek. Kita akan bersama-sama melakukan kegiatan praktek dengan harapan mudah-mudahan pelaksanaan kegiatan umroh akan bisa berjalan dengan baik. Dan insya Allah untuk tahun ini sebetulnya kami juga akan memberangkatkan kurang lebih antara 90 jamaah haji Gebyar Haramain dan kurang lebih 35 jamaah plus PT Al-Haramain Jaya Wisata Kota Tegal, sehingga insya Allah nanti akan diundur untuk tahun yang akan datang. Adapun untuk umroh seperti yang kami sampaikan, insya Allah setiap bulan akan kita lakukan. Dan itu semuanya sudah termasuk juga transportasi Tegal ke Jakarta. Kita akan nginep di hotel di Jakarta dan kita akan langsung ke Madinah. Sebelum ke Madinah kita akan melakukan city tour di Muscat atau ibu kota Oman, dan kita akan memasuki hotel bintang 5. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.